Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul The Motorcycle Diaries, dirilis pada tahun 2004. Film ini mengisahkan dua orang pemuda asal Buenos Aires yang melakukan perjalanan mengelilingi Amerika Latin dengan mengendarai motor Norton 500. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan dua orang pemuda yang bernama Alberto, seorang ahli biologi, dan sahabatnya Ernesto Che Guevara, seorang mahasiswa kedokteran. Mereka memiliki rencana untuk melakukan perjalanan mengelilingi Amerika Latin. Perjalanan itu dilakukan untuk memperingati ulang tahun Alberto ke-30 beberapa bulan mendatang. Perjalanan dimulai pada tanggal 4 Januari 1952, dimulai dari kota Buenos Aires, Argentina, kota di mana mereka tinggal, dengan mengendarai motor Norton 500 milik Alberto. Partent pour un voyage vers les profondeurs de l'esprit humain. Mets ton écharpe, mon amour. Allez, en route! Selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 1952, mereka sampai di kota Miramar, 601 km dari Buenos Aires. Kemudian mereka bertemu dengan Cichinha, pacar Ernesto, dan beristirahat di sana. Allez, en piste. Arrête tes conneries. Et maman a promis à la Vierge de la Vallée qu'elle fera pèlerinage jusqu'à son sanctuaire. Setelah 6 hari di Miramar, dua sahabat itu kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Cichinha tak lupa memberikan bekal sejumlah uang untuk Ernesto, khawatir terjadi apa-apa di jalan. Ernesto dan Alberto pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka mulai menemukan berbagai tantangan, seperti jalan yang terjal, hingga mereka harus kehilangan tenda untuk menginap karena tertiup angin yang cukup kencang. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus menumpang menginap di rumah warga. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien mangé depuis ce matin et on sait pas où dormir. Hampir 1 bulan mereka berada di jalan dan telah menempuh jarak 2051 km. Pada tanggal 31 Januari 1952, mereka sampai di San Martin. Tantangan mereka semakin berat, uang dan persediaan bekal mereka semakin menipis. Untuk mengatasi hal itu, mereka berusaha mencari tempat makan dan menginap secara gratis dengan memanfaatkan kemampuan membual Alberto. Meskipun demikian, cara itu tak selalu berhasil. Banyak penolakan yang mereka dapatkan, bahkan sampai harus memancing ikan sendiri di danau. Bon, faut qu'on mange. Faiseur, à toi l'honneur, va chercher la bouffe. Ah la vache, me gèle les couilles! Du canard? Selanjutnya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di stasiun Bariloche pada kilometer ke 2270. Penyakit asma yang diderita Ernesto kambuh. Maka mereka akhirnya kembali beristirahat dan menumpang tidur di stasiun tersebut. Melihat kondisi Ernesto, Alberto meminta uang yang diberikan oleh Cichinha agar mereka dapat beristirahat di tempat yang lebih nyaman, namun Ernesto menolaknya dan memilih tidur di stasiun. Selanjutnya, setelah Ernesto sembuh, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan pada tanggal 15 Februari 1952, mereka berhasil melintasi perbatasan Argentina-Chili setelah menyeberangi Danau Lago Vias dengan menaiki sebuah perahu. Di Chili, tantangan mereka tak kalah hebat. Mereka harus menghadapi musim dingin dengan salju yang lebat, membuat perjalanan mereka terhambat hingga mengalami kecelakaan karena tergelincir salju. 3 hari kemudian atau pada tanggal 18 Februari 1952, mereka sampai di sebuah kota bernama Temuco, negara Peru. Mereka kembali sial karena motor yang mereka tumpangi rusak sehingga mereka harus mendorong motor tersebut. Pada saat kondisi demikian, Alberto kembali meminta pada Ernesto agar menggunakan uang pemberian Cichinha untuk berbagai keperluan. Tapi Alberto kembali menolak karena menganggap uang itu bukanlah perbekalan mereka dan tak ingin mengecewakan kekasihnya karena sudah janji akan memberikan oleh-oleh. Mereka kemudian kembali menginap di stasiun.
Pada pagi hari, masyarakat ramai melihat berita di koran yang menginformasikan dua pemuda Argentina yang sedang keliling Amerika Latin dengan menggunakan motor Norton 500. Dengan memanfaatkan berita di koran tersebut, Alberto dan Ernesto meminta perbaikan motor secara gratis. Pada awalnya, pemilik bengkel menolak, tetapi setelah mereka menunjukkan koran yang memberitakan mereka, akhirnya si pemilik bengkel pun setuju memberikan servis secara gratis dan menganggap jika itu adalah suatu kehormatan. Tak hanya memberikan servis secara gratis, si pemilik bengkel juga mengundang mereka untuk menghadiri pesta dansa di sebuah bar malam nanti. Alberto yang sangat suka pesta sangat antusias dengan undangan tersebut. Tapi hal sebaliknya untuk Ernesto, ketika banyak orang sedang berdansa, dia malah memilih duduk di pinggir sambil minum hingga istri pemilik bengkel datang menghampiri Ernesto. Perempuan itu mengajak Ernesto untuk berdansa. Pada awalnya Ernesto menolak karena takut ketahuan si pemilik bengkel, tapi perempuan itu terus mengajaknya serta mengatakan suaminya setelah mabuk pasti tidur. Mendengar hal itu, Ernesto pun tertarik mengikuti untuk ajakannya berdansa. Namun ketika aksi mereka belum dimulai, mereka keburu ketahuan oleh teman si pemilik bengkel. Si tante yang sadar hal itu membatalkan niatnya, tapi Ernesto yang sudah kadung tertarik terus memaksa si tante itu hingga terjadi keributan. Mereka pun kemudian dikejar-kejar orang satu bar. Mereka beruntung dapat lolos setelah masuk garasi, lalu kabur dengan motor yang telah diperbaiki. Ernesto terus memacu motor mereka hingga siang hari, tapi halangan mereka masih ada. Di tengah jalan, motor mereka oleng dan menabrak sapi yang ada di jalan. Motor mereka pun kembali rusak dan terpaksa mereka harus menumpang truk sapi. Karena kondisi motor yang rusak, mereka terpaksa harus mendorong motor mereka. Ketika sampai di kota Los Angeles, negara Chili, kilometer 2940, pada tanggal 15 Februari, mereka melihat dua orang gadis memasuki sebuah kafe. Naluri buaya Alberto muncul, dia lalu mengajak Ernesto untuk menggombal dua cewek tersebut dengan harapan dapat makan dan tempat tidur gratis. Ternyata dua orang gadis itu adalah kakak beradik, putri kepala dinas damkar di kota tersebut. Taktik Alberto rupanya berhasil, mereka berhasil mendapat makanan gratis, mereka juga dikenalkan dengan ayah dua gadis itu atau kepala dinas damkar. Oleh kepala dinas damkar, mereka berdua dipersilahkan untuk menginap di mes damkar. Setelah mengobrol beberapa saat, salah seorang pegawai damkar mendengar jika Ernesto adalah seorang dokter. Pegawai itu lalu meminta Ernesto agar mengobati tetangganya seorang nenek yang sedang sakit. Namun ketika Ernesto sampai di rumah nenek itu, kondisinya sudah sangat memburuk hingga akhirnya nenek tersebut tak tertolong. Selanjutnya mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka mengelilingi Amerika Latin. Namun kali ini mereka harus berjalan kaki karena motor mereka sudah tidak dapat diperbaiki. Akhirnya Alberto pun dengan berat hati harus melepaskan motornya dijual dengan harga yang murah. Mereka terus berjalan, untungnya ada seorang supir truk yang baik hati memberi tumpangan kepada mereka. Pada tanggal 7 Maret, mereka sampai di kota Valparaiso. Di kota tersebut, Ernesto mengecek wesel dan dia kembali mendapatkan wesel dari Cicinha yang berupa surat dan juga uang. Selanjutnya, mereka kembali berjalan kaki untuk meneruskan perjalanan. Ketika melintasi padang Atacama, mereka bertemu sepasang kekasih yang sedang menuju ke pertambangan untuk mencari kerja. Pasangan kekasih itu mengatakan jika mereka harus mencari pekerjaan karena tanah dan rumah milik mereka dirampas oleh pemerintah yang diktator. Mereka dipaksa pergi dari tanahnya sendiri, meninggalkan leluhur dan saudara mereka. Trouver du travail? On voyage pour voyager. Kekesalan Ernesto semakin memuncak ketika dia melihat di pertambangan para pekerja diperlakukan tidak manusiawi. Toi aussi. Celui de derrière. Hé, vous deux! Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez pas que ces gens ont soif? Putain, vous pourriez au moins leur donner à boire, non? Hal serupa juga Ernesto dan Alberto temukan di negara Peru. Banyak para petani yang tanahnya dirampas oleh pemerintah yang diktator dan para kaum kapitalis di sana. Mereka juga tak bisa menikmati panen dari hasil garapan mereka sendiri karena hasilnya juga dirampas. Pada tanggal 2 April, di kilometer 6932, mereka sampai di kota Cusco, Peru, tempat kebudayaan suku Inca yang dikenal sangat tinggi.
Namun mereka harus terpinggirkan karena adanya pemerintah yang sewenang-wenang. J'étais sur le point de faire ma première récolte et il m'a expulsé les fèves et il a confisqué une partie de la récolte. Alberto dan Ernesto semakin kagum ketika melihat hasil karya suku Inca. Berdasarkan berbagai persoalan yang menimpa warga Amerika Latin itulah, mereka memikirkan untuk mengadakan revolusi guna memberi kehidupan yang lebih layak pada warga di Amerika Latin. Selanjutnya, mereka melanjutkan ke kota Lima di ibu kota Peru. Mereka berencana untuk bertemu dengan Dr. Hugo, seorang kepala rumah sakit khusus lepra. Oleh dokter itu, mereka berdua diberi berbagai fasilitas seperti tempat menginap, makan, serta uang. Dr. Hugo mengatakan jika rumah sakit yang dipimpinnya difungsikan untuk menangani pasien yang menderita lepra stadium ringan. Sedangkan untuk penderita dengan stadium berat dirawat di San Pablo yang terletak di bantaran sungai Amazon. Mendengar cerita dari Dr. Hugo, Ernesto tertarik untuk mengunjungi San Pablo. Di San Pablo, Alberto dan Ernesto akan bekerja sebagai sukarelawan penanganan lepra. Di sana mereka datang ke kantor kesehatan, kemudian oleh Dr. Besriani ke seberang sungai Amazon untuk mengunjungi para pasien lepra stadium berat yang ada di seberang sungai Amazon. Sesampainya di sana, para pasien heran karena Alberto dan Ernesto tidak memakai APD. Hal itu mereka lakukan karena menurut mereka, lepra tidak menular apabila pasien itu telah diobati. Selanjutnya mereka diantar untuk membujuk seorang pasien agar mau dioperasi agar sakitnya sembuh. Lalu Ernesto berusaha melakukan pendekatan persuasif pada pasien yang bernama Sylvia itu hingga akhirnya dia mau menjalani operasi. Ça y est, le nerf sort. Ketika mereka berdua sedang beristirahat, Alberto mengatakan pada Ernesto jika dirinya ditawari untuk bekerja di rumah sakit Caracas, Venezuela oleh Dr. Hugo. Alberto mengatakan ingin menerima tawaran tersebut apalagi umurnya sudah 30 tahun. Alberto dan Ernesto melaksanakan misi kemanusiaan sebagai relawan lepra dengan baik. Mereka merawat pasien dengan baik dan mereka juga mau berbaur dengan warga di sana sehingga mereka mendapat simpati dari warga dan pasien di sana. Suatu ketika, Alberto dan Ernesto tidak kebagian jatah makan. Oleh karena itu, mereka keluar dari ruang makan. Tapi ketika mereka sedang berada di luar, para warga berduyun-duyun memberikan makanan pada Alberto dan Ernesto sebagai rasa simpati pada mereka. Setelah sekian lama bekerja di San Pablo, pihak pengelola kesehatan di sana mengadakan pesta dansa untuk perpisahan Alberto dan Ernesto yang akan melanjutkan perjalanan mereka. Kebetulan hari itu adalah ulang tahun Ernesto. Dr. Besriani juga telah menyiapkan rumah perahu untuk perjalanan mereka selanjutnya menuju Kolombia. Setelah selesai mengikuti pesta, Ernesto melihat ke seberang sungai tempat para pasien dirawat. Dia ingin ke tempat itu lagi untuk berpamitan pada pasien. Tak lama kemudian melakukan hal nekat, dia berenang menyeberangi sungai Amazon sendirian tanpa menggunakan alat bantu apapun. Alberto yang melihat aksi Ernesto hanya bisa berteriak yang memancing orang-orang yang ada di pesta. Semua orang yang meneriaki Ernesto agar kembali, namun dia tetap menyeberang. Teriakan itu juga memancing pada warga yang berada di seberang sungai. Setelah hampir selesai di seberang sungai, para warga pun menggendong Ernesto ke daratan. Pagi harinya, suasana haru menyelimuti tempat itu. Para warga melepas dua pemuda yang telah membantu mereka dan memanusiakan mereka pergi melanjutkan perjalanan. Akhirnya pada tanggal 26 Juli 1952, mereka sampai di kota Caracas, ibu kota Venezuela. Di kota itu, dua sahabat itu harus berpisah karena Alberto akan berkarir di sana, sedangkan Ernesto harus menyelesaikan pendidikan dokternya di Buenos Aires. Dua sahabat itu tidak bertemu selama 8 tahun kemudian. Mereka berdua kembali bertemu pada tahun 1960, di mana Ernesto sudah menetap di Kuba dan dikenal dengan nama Che Guevara. Seperti itulah kisah dua orang pemuda asal Buenos Aires yang melakukan perjalanan mengelilingi Amerika Latin dengan mengendarai motor Norton 500.
Tujuan hidup dirancang untuk mewujudkan impian, tapi itu bukan hal gampang untuk dilakukan. Banyak halangan dan rintangan yang harus dikalahkan, karena itu akan membentuk sebuah pengalaman yang menjadi perjalanan menuju kematangan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.